Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang, bersua kembali dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum, dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif melalui saluran TVET, saluran kebanggaan mahasiswa. Pada pertemuan yang pertama ini dalam mata kuliah Linguistik Historis Komparatif, kita akan membahas konsep kajian linguistik historis komparatif, tujuan kajian linguistik historis komparatif, dan contoh-contoh penelitian linguistik historis komparatif. Sebelum kita membahas materi untuk pertemuan yang pertama ini, saya ajak kembali pada mahasiswa, marilah kita berpikir sehat, berpikir kreatif, dan kita menjadi cerdas. Pesan lainnya adalah, marilah kita selalu beribadah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan kebahagiaan hidup kita di akhirat. Berikutnya, ikutilah bahasan kita untuk pertemuan yang pertama tentang konsep, tujuan, dan contoh kajian linguistik historis komparatif berikut ini. Para mahasiswa, pertama kita membicarakan pengertian dan objek linguistik historis komparatif. Linguistik historis komparatif merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bahasa pada masa atau waktu tertentu, serta mengkaji perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi pada masa atau waktu tertentu tersebut. Kraft menyebut linguistik historis komparatif ini dengan linguistik bandingan historis dan menjelaskannya sebagai berikut. Linguistik bandingan historis adalah suatu cabang ilmu bahasa yang lebih menekankan pada teknik dalam prasejarah bahasa. Dalam mengkaji perubahan bahasa itu, lazim digunakan dengan membandingkannya dengan bahasa lain. Oleh karena itu, dalam mengkaji sejarah suatu bahasa dilakukan dengan membandingkan atau mengkomparasi dengan bahasa lain tersebut. Dengan demikian, pengkajian bahasa dengan metode perbandingan atau komparatif merupakan metode untuk mengetahui kesamaan-kesamaan antara bahasa yang diperbandingkan yang dianggap memiliki kekerabatan. Kraft pada tahun 1996 juga menjelaskan bahwa sarjana bahasa pada abad ke-19 telah mengembangkan teknik-teknik untuk mengadakan perbandingan antara bahasa yang berkerabat. Metode perbandingan klasik itu meliputi hukum bunyi atau korespondensi bunyi, rekonstruksi fonemis, dan rekonstruksi morfemis. Salah satu cabang ilmu linguistik adalah linguistik historis komparatif yang dalam bahasa Inggris disebut historical comparative linguistic. Linguistik historis komparatif ini sering juga disebut oleh para pakar dengan linguistik bandingan historis. Linguistik historis komparatif mempelajari dan menelaah perkembangan bahasa dari satu masa ke masa yang lain. Linguistik historis komparatif mengamati cara bahasa-bahasa mengalami perubahan dan mempelajari penyebab perubahan bahasa tersebut. Artinya, linguistik historis komparatif merupakan bidang kajian linguistik yang memiliki peran sangat besar dalam memberikan kontribusi berharga
bagi pemahaman cara kerja dan perkembangan bahasa-bahasa di dunia. Hal ini karena tugas utama dari linguistik historis komparatif adalah menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai hakikat sebuah perubahan bahasa. Mahasiswa, pengkajian bahasa dapat dilakukan dalam dua cara, yakni secara sinkronis maupun secara diakronis. Pengkajian bahasa secara sinkronis adalah pengkajian bahasa-bahasa pada satu masa tertentu yang menelaah struktur dan unsur bahasa tersebut seperti unsur fonologi, unsur morfologi, unsur sintaksis, unsur semantik, dan unsur-unsur lainnya. Demikian pula, pengkajian bahasa secara diakronis adalah pengkajian perkembangan bahasa secara keseluruhan dalam beberapa masa, termasuk mengkaji perkembangan struktur atau unsur bahasa tersebut. Hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan penutur pada saat ini tentulah memiliki perkembangan. Artinya, pengkajian bahasa secara sinkronis adalah mengkaji bahasa pada satu masa tertentu, sedangkan pengkajian bahasa secara diakronis adalah pengkajian bahasa dalam beberapa masa tertentu dan membandingkannya. Para mahasiswa, singkatnya, linguistik historis komparatif adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang membandingkan bahasa-bahasa yang serumpun serta mempelajari perkembangan bahasa-bahasa tersebut dari satu masa ke masa berikutnya. Dengan demikian, linguistik historis komparatif juga mengamati keadaan atau kondisi bahasa-bahasa tersebut mengalami perubahan serta menemukan sebab akibat perubahan yang terjadi pada bahasa tersebut. Para mahasiswa, berikutnya kita akan membahas pengertian linguistik historis komparatif menurut beberapa ahli. Al-Wasilah pernah menjelaskan bahwa pengertian linguistik historis komparatif adalah sebagai kajian atau studi bahasa yang meliputi perbandingan bahasa-bahasa serumpun atau perkembangan sejarah suatu bahasa. Menurut Robin tahun 1975 menjelaskan bahwa linguistik komparatif termasuk dalam bidang kajian linguistik yang memiliki peran sangat penting dalam memahami tentang hakikat bahasa dan perkembangan atau perubahan bahasa-bahasa di dunia itu. Kraft pada tahun 1984 menjelaskan linguistik bandingan historis, dalam hal ini adalah linguistik historis komparatif, adalah suatu cabang ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Verhaar pernah menjelaskan kajian linguistik historis komparatif membedakan menjadi dua cara berikut ini. A. Linguistik sinkronis, yakni mempelajari bahasa berdasarkan gejala-gejala bahasa yang bersifat sezaman atau satu masa yang diujarkan oleh penutur bahasa tersebut.
Linguistik sinkronis juga mempelajari bahasa-bahasa pada masa tertentu yang dikaji tentang hal struktur atau unsur bahasa tersebut seperti unsur fonologi, unsur morfologi, dan unsur sintaksis. B. Linguistik diakronis yang mempelajari bahasa berdasarkan analisis perbandingan atau komparatif bahasa-bahasa sepanjang waktu atau historis. Tujuan linguistik diakronis adalah untuk mempelajari atau untuk mengetahui sejarah struktural bahasa itu. Dalam hal mempelajari bahasa secara diakronis dapat digunakan dalam kajian linguistik tipologi dan linguistik kontrastif. Linguistik tipologi dengan metode komparatif ini adalah untuk mengawati persamaan dan perbedaan tipe bahasa-bahasa di dunia berdasarkan unsur struktural dalam berbagai tataran kebahasaan secara sinkronis. Berbeda dengan hal itu, linguistik kontrastif dengan metode komparatif bertujuan untuk membandingkan bahasa-bahasa berdasarkan unsur struktural dalam berbagai tataran kebahasaan secara sinkronis. Pengkajian linguistik kontrastif terutama dimanfaatkan untuk tujuan didaktis tertentu dalam rangka mencapai keberhasilan pengajaran bahasa. Para mahasiswa, berikutnya kita membicarakan objek linguistik historis komparatif. Objek kajian linguistik historis komparatif adalah bahasa-bahasa yang berdekatan atau bahasa-bahasa serumpun atau bahasa-bahasa yang dicurigai serumpun. Bahasa-bahasa yang berdekatan secara geografis patut dijadikan objek kajian linguistik historis komparatif karena secara historis dimungkinkan memiliki sejarah perkembangan yang sama. Bahasa-bahasa yang diyakini atau dicurigai sebagai bahasa serumpun karena berdasarkan pengamatan memiliki banyak kemiripan dari unsur fonologi dan sintaksis, maka bahasa-bahasa tersebut dapat dijadikan objek kajian linguistik historis komparatif. Metode dalam linguistik historis komparatif. Kajian linguistik historis komparatif dilakukan untuk menemukan tingkat kekerabatan beberapa bahasa, membuat pengelompokan bahasa, menentukan waktu pisah, melakukan rekonstruksi proto-bahasa atau bahasa induk. Dalam kajian linguistik historis komparatif dilakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, menentukan hubungan kekerabatan bahasa dan pengelompokan bahasa digunakan dengan teknik leksikostatistik atau metode kuantitatif dan didukung bukti-bukti korespondensi bunyi atau metode kualitatif. 2. Untuk menentukan waktu pisah digunakan teknik glotokronologi atau metode kuantitatif. Untuk menyusun proto-bahasa atau induk bahasa digunakan teknik rekonstruksi atau metode kualitatif. Para mahasiswa, teknik leksikostatistik adalah teknik pengelompokan bahasa didasarkan pada penghitungan persentase kata kerabat dari kosakata dasar atau kosakata inti atau leksikon yang digunakan penutur bahasa-bahasa yang dibandingkan secara statistik. Penetapan kata kerabat dilihat berdasarkan korespondensi bunyi untuk kosakata dasar atau kosakata inti untuk glos bahasa yang sama pada bahasa-bahasa yang dibandingkan. Berdasarkan korespondensi bunyi tersebut, penelaah atau peneliti menetapkan persentase kata kerabat atau koordinat satu bahasa dengan bahasa yang lainnya. Teknik glotokronologi adalah teknik untuk menentukan lama waktu pisah dan tahun pisah bahasa-bahasa sekerabat atau bahasa-bahasa yang dibandingkan dengan menggunakan rumus logaritma.
Singkatnya, tujuan teknik glottokronologi ini adalah untuk menetapkan lama waktu bisa, bahasa-bahasa yang berkerabat, dan menetapkan waktu atau tahun bisa, bahasa-bahasa yang berkerabat tersebut. Teknik rekonstruksi adalah teknik menyusun atau merekonstruksi protofonem atau fonem induk dan protobahasa atau bahasa induk dengan metode kualitatif berdasarkan data-data korespondensi bunyi antar bahasa yang diperbandingkan. Para mahasiswa, B. Tujuan pengkajian linguistik historis komparatif. Tujuan linguistik historis komparatif dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Mempersoalkan bahasa-bahasa yang serumpun dengan membandingkan unsur-unsur bahasa yang menunjukkan kekerabatannya. Unsur-unsur bahasa yang digunakan untuk membandingkannya adalah unsur fonologi dan unsur morfologi. 2. Menetapkan persentase kata kerabat berdasarkan teori korespondensi bunyi dari kosakata dasar bahasa yang dibandingkan dengan menggunakan teknik leksikostatistik. 3. Melakukan pengelompokan bahasa yang termasuk bahasa serumpun dari bahasa-bahasa yang dibandingkan. 4. Menetapkan lama waktu pisah dan waktu pisah bahasa-bahasa sekerabat atau kelompok dengan teknik glottokronologi. 5. Melakukan rekonstruksi protofonem atau fonem induk dan rekonstruksi protobahasa atau bahasa induk untuk bahasa-bahasa yang dinyatakan sekerabat. Protobahasa atau bahasa induk itulah yang diyakini menurunkan bahasa-bahasa yang dibandingkan tersebut. 6. Menemukan penyebaran bahasa-bahasa proto untuk bahasa-bahasa yang berkerabat serta menunjukkan gerak imigrasi yang pernah terjadi pada masa lampau. Para mahasiswa, berikutnya C. Kita jelaskan beberapa contoh penelitian linguistik historis komparatif. Penelitian yang dilakukan Ermanto tahun 2002 yang berjudul Perbandingan Bahasa Minangkabau, Kerinci, dan Mentawai, Satu Tinjauan Leksikostatistik. Penelitian ini mengenai tingkat kekerabatan bahasa dan waktu pisah antara bahasa Minangkabau, Kerinci, dan Mentawai. Perhitungan teknik leksikostatistik dan glottokronologi kekerabatan antar bahasa Minangkabau dan Kerinci merupakan satu subkelompok dengan persentase kekerabatan 74% dan lama waktu bisa adalah 694 tahun yang lalu dari waktu penelitian. Sedangkan persentase kekerabatan antara bahasa Kerinci dengan bahasa Mentawai adalah 12% dan persentase kekerabatan antara bahasa Minangkabau dengan bahasa Kerinci adalah 11%. Jadi, waktu pisah antara subkelompok bahasa Minangkabau Kerinci dengan bahasa Mentawai adalah 4.985 tahun yang lalu dihitung dari waktu penelitian, yakni tahun 2002. Para mahasiswa, selain itu penelitian tentang kekerabatan dua bahasa juga pernah diteliti oleh Husni tahun 2008 yang berjudul Kekerabatan Bahasa Minangkabau
dan Bahasa Serawai suatu tinjauan leksikostatistik. Penelitian ini mengenai tentang tingkat kekerabatan bahasa dan waktu pisah antara bahasa Minangkabau dan bahasa Serawai. Persentase kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Serawai ditemukan 74,5%. Sedangkan perhitungan waktu pisah antara bahasa Minangkabau dan bahasa Serawai berdasarkan perhitungan teknik glotofonologi adalah 663 tahun yang lalu dihitung dari waktu penelitian yakni tahun 2008. Para mahasiswa, selain itu penelitian tentang kekerabatan dua bahasa juga pernah dilakukan oleh Seprianti tahun 2009 yang berjudul Kekerabatan Bahasa Minangkabau dan Bahasa Mandailing, suatu tinjauan leksikostatistik. Penelitian ini mengenai tingkat kekerabatan bahasa dan waktu pisah antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing. Hasil perhitungan kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing adalah 54%. Sedangkan perhitungan waktu pisah antara bahasa Minangkabau dan bahasa Mandailing berdasarkan perhitungan teknik glotofonologi adalah 1419 tahun yang lalu dihitung dari waktu penelitian yakni tahun 2010. Para mahasiswa, kemudian penelitian tentang kekerabatan dua bahasa juga pernah dilakukan oleh Indri Febriani tahun 2010 yang berjudul Kekerabatan Bahasa Minangkabau dan Bahasa Kerinci. Hasil perhitungan kekerabatan antara bahasa Minangkabau dan Kerinci adalah 68%. Sedangkan perhitungan waktu pisah antara bahasa Minangkabau dan bahasa Kerinci berdasarkan perhitungan teknik glotofonologi adalah 889 tahun yang lalu dihitung dari tahun 2010. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita tentang konsep kajian linguistik historis komparatif, tujuan pengkajian linguistik historis komparatif, dan contoh-contoh penelitian linguistik historis komparatif. Sebaiknya Anda dapat menggali kajian pada pertemuan yang pertama ini melalui sumber-sumber lainnya untuk menambah wawasan Anda. Demikian saja, berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya dengan saya, Profesor Dr. Ermanto SPDM Hum. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.